Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Sehat selalu. Oke, kita lanjutkan perkuliahan struktur aljabar sudah minggu ke-6. Hari ini kita akan bahas tentang permutasi dan grup simetri. Kita mulai dengan permutasi. Jadi yang dimaksud dengan permutasi itu adalah pemetaan satu-satu atau pemetaan bijektif dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita bicara permutasi di sini itu adalah kalau domainnya adalah suatu himpunan A, kemudian range-nya atau image-nya atau daerah asalnya juga himpunan A itu sendiri, tidak keluar dari sana. Nah, itu disebut dengan permutasi. Nah, secara umum gambarannya berikut. Let's say kita punyai A itu anggotanya adalah 1, 2, hingga N. Nah, maka fungsi yang yang disampaikan berikut itu merupakan permutasi, yaitu jika 1 dipetakan ke J1, artinya ini adalah 1 dipetakan ke J1, F1 sama dengan J1, artinya 1 itu dipetakan ke J1, kemudian 2 dipetakan ke J2, kemudian 3 ke J3, dan seterusnya hingga N ke N. Nah, jika himpunan A ini di dalamnya terdapat relasi atau fungsi yang begini, maka dia dikatakan suatu permutasi jika fungsi F ini bijektif dan JI ini itu adalah anggota A juga untuk I-nya ini atau indeksnya ini atau subscribe-nya ini dari 1 sampai N. Jadi J1 hingga JN ini itu merupakan anggota A itu juga, ini disampaikan di sini. Nah, apa itu F bijektif? Ya, recall lagi memori kalian. Harusnya sih kalian sudah pernah dapat materi tentang fungsi yang bijektif ya. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi itu dia injektif dan dia surjektif. Kalau dengan bahasa dengan bahasa masyarakat umum kita katakan, kan biasanya kita kalau bicara fungsi kan let's say fungsinya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau semua anggota di himpunan B itu semuanya punya pasangan dan pasangan dari masing-masing anggota di himpunan B itu hanya satu dari himpunan A, maka fungsi yang demikian disebut dengan fungsi bijektif. Nah, di recall lagi memorinya tentang itu. Nah, jika di dalam himpunan A ini fungsinya itu adalah fungsi bijektif, maka fungsi yang demikian itu disebut dengan permutasi. Nah, itu yang dimaksud dengan permutasi. Nah, di mata kuliah ini biasanya notasi dari permutasi itu dituliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu notasi 2 baris biasanya disebut. Ini artinya adalah 1 dipetakan ke J1, jadi ke bawahnya 2 dipetakan ke J2, 3 dipetakan ke J3, dan hingga ke N dipetakan ke JN, di mana J1 hingga JN ini itu adalah anggota dari himpunan A ini sendiri juga, atau J1 hingga JN itu adalah ya sama aja dengan angka-angka yang di atas ini, tapi mungkin bertukar posisi. Nah, itu yang dimaksud dengan permutasi, jadi harus dari suatu himpunan ke dirinya sendiri. Nah, berikutnya kita lihat contohnya. Let's say kita punya himpunan A isinya adalah 1, 2, 3. Nah, maka permutasi yang mungkin di dalam himpunan A itu adalah ini yang pertama. Artinya adalah 1 dipetakan ke dirinya sendiri, 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, permutasi yang lain yang mungkin adalah 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Permutasi yang lainnya yang mungkin adalah 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Kemudian ini permutasi yang keempat, ini permutasi yang kelima, dan ini adalah permutasi yang keenam. Nah, untuk himpunan A yang mengandung 3 elemen ini, maka ada 6 permutasi yang berbeda yang mungkin. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah suatu permutasi? Ya, bisa dilihat bahwa yang di bawah ini, yang di baris kedua, itu menyatakan daerah asalnya. Kita lihat daerah asal ini, masing-masingnya itu kan dia dapat pasangan ya. Domainnya itu adalah yang di atasnya. Masing-masing angka yang di bawah ini dia punya pasangan dan tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari 1. Maksudnya di sini coba lihat 1 itu hanya dari 1 pasangannya, 2 hanya dari 2, 3 hanya dari 3. Begitu juga yang ini misalnya nih. 3 itu hanya dapat dari 1 pasangan, yaitu dari angka 1 saja. 1 itu hanya dari 2, 2 hanya dari 3. Nah, ini semua disebut dengan permutasi. Bagaimana cara kita membentuk permutasi? Ya, caranya adalah tuliskan dulu. Jadi berapa banyak anggota himpunan A? Di sini kan banyaknya anggota himpunan A ada 3 ya. Maka ya pastinya akan ada 3 kolom kalau kita menuliskan notasinya dalam bentuk notasi 2 baris. Ini disebut dengan notasi 2 baris.
Nah, karena ada 3 anggota, maka akan ada 3 kolom. Berikutnya ya dikombinasikan. Misalnya, yang pertama mulai dari 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian di bentuk permutasi yang kedua, kita akalilah. Yang ininya 1 biarkan tetap ke 1, tapi sekarang 2 dan 3-nya bertukar posisi. Jadi di sini 2 ke 3, 3 ke 2. Nah, mungkin lagi nggak kalau 1 dibiarkan ke sini, 2 dan 3 ini tidak pindah? Ya nggak mungkin lagi kan ya. Jadi jika untuk kasus yang ini yang pertama, 1 tetap ke 1, hanya ini kemungkinannya 2 ini. Kemudian sekarang kita rubah 1 ke 2. Jadi sekarang 1 ke 2. Tersisa kan 2 sudah dipakai nih di daerah kawannya atau daerah hasil. Berarti anggota tersisa dalam himpunan A yang belum menjadi anggota daerah hasil itu adalah 1 dan 3. Ya susunlah di sini 1, di sini 3. Nah, untuk bentuk permutasi berikutnya, biarkan 2 tetap hasil pemetaan dari 1 dan 3-nya ini kita balik, kita tukarkan posisinya. Jadi 2 ke 3, 3 ke 1. Ini dia. 1 tetap ke 2, 2 ke 3, 3 yang ke 1. Nah, udah nggak mungkin lagi berikutnya untuk yang mengkombinasikan bentuk kombinasi permutasi lainnya jika 1 dipetakan ke 2. 1 dan 3 kan sudah ditukarkan posisinya. Nah, berikutnya pemetaan berikutnya adalah kita ubah sekarang 1 dipetakan ke 3. Kalau 3 sudah diambil sebagai daerah hasil, berarti kan tersisa anggota di himpunan A yang belum menjadi anggota di daerah hasil adalah 1 dan 2. Ya, maka di sini taruhlah 1, di sini 2. Nah, untuk berikutnya di sininya tetap 3, hasil pemetaan dari 1 tetap 3, tapi 1 dan 2-nya kita balik jadi 2 dan 1. Nah, bisa diperhatikan ya ini permutasi F1, permutasi F2, permutasi F3, F4, F5, dan F6 itu tidak ada yang sama persis. Bisa dilihat. Kalau permutasi F1 dan permutasi F2 itu berbeda di sini. Hasil pemetaan dari 2 dan 3. Kalau di sini 2 ke 2, 3 ke 3. Sedangkan di sini 2 ke 3, 3 ke 2. Kemudian dari sini ke sini jelas sekali bedanya adalah 1 ke 1. Sedangkan di sini 1 ke 2. Kemudian dari sini ke sini F3 dan F4 itu berbeda. Walaupun satunya sama-sama dipetakan ke 2, tapi yang di sini di F3 2 itu dipetakannya ke 1, sedangkan di F4 2-nya dipetakan ke 3. Sudah berbeda. Kemudian yang F5 berbeda lagi karena sekarang 1 dipetakannya ke 3. Nah, kemudian apa beda F5 dan F6 di mana 1 sama-sama dipetakan ke 3? Lihat komponen lainnya, anggota lainnya. Di sini 2 dipetakan ke 1, sedangkan di sini 2 dipetakan ke 2. Jadi ke-6 permutasi ini itu berbeda. Dan maksimal banyaknya permutasi yang bisa dibentuk dalam suatu himpunan yang isinya sebanyak 3 anggota ini adalah ada 6 permutasi. Oke. Berikutnya kita lihat apa sih interpretasi dari permutasi itu. Misalnya nih saya ambil contoh bentuk permutasi yang F4 ini saja. Sebagaimana definisinya bahwa ini itu artinya adalah nilai F4 ini maksudnya permutasi ya. Pada permutasi F4 1 itu dipetakan ke 2 sesuai dengan yang ini. Kemudian pada permutasi F4, 2 itu dipetakan ke 3. Dari sini kan 2 ke bawahnya 3. Kemudian pada permutasi F4, 3 itu dipetakan ke 1. Jadi dinotasikan seperti ini. Dan ini itu artinya adalah pada permutasi F4, 3 itu dipetakan ke 1. Jadi dengan demikian diingat lagi bahwa anggota pada baris pertama pada notasi permutasi yang begini itu adalah domainnya atau daerah asal, di mana daerah asalnya adalah semua anggota pada himpunan A ini. Dan anggota yang di baris kedua itu adalah disebut dengan hasil pemetaannya, di mana angka-angkanya atau isinya adalah ya himpunan A-nya itu sendiri juga, karena definisi permutasi adalah ya pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Oke, jadi ini dicatat ya interpretasi dari ini, membacanya anak matematika tolong dengan benar. Ini artinya adalah 1 dipetakan ke 1, yang ini 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Jangan dikatakan ini sebagai suatu matriks ya. Nah, catatan penting berikutnya yang perlu diingat adalah perhatikan 3 permutasi ini kelihatannya berbeda tapi sebenarnya sama. Bagaimana kita mengidentifikasi dia sama? Ya perhatikan hasil pemetaannya. Di sini kan 1 ke 3. Di sini 1 ke 3, sini 1 ke 3 juga. Kemudian di sini 2 ke 1. Ini 2 ke 1 juga. Ini 2 ke 1 juga. Kemudian di sini 3 dipetakan ke 2.
di sini juga 3 dipetakan kedua, di sini juga 3 dipetakan kedua. Nah, dengan demikian 3 permutasi ini walaupun kelihatannya berbeda, ternyata sebenarnya dia sama. Jadi jangan dianggap berbeda, hati-hati sekali. Nah, catatan penting dalam menuliskan notasi 2 baris untuk permutasi adalah urutan baris 1 itu boleh diubah asal nilai fungsinya tetap. Maksudnya, kembali ke atas tadi. Ini kan urutannya sudah berurutan ya, 1, 2, 3 sesuai dengan anggota pada himpunan A. Nggak masalah kok anggota di baris 1 ini kita ubah posisi urutannya. Misalnya mau dituliskan di sini 2, di sini 1, 3, 2 di baris 1 silahkan. Tapi nilai fungsinya tidak boleh berubah. Amatilah, tadi kan 1 ke 3 nih di sini, maka di bawah kolom 1, di bawah angka 1 harus 3. Kemudian komponen kedua kita adalah maunya di atas itu atau di baris 1 itu 3. Lihatlah di sini 3 itu dipetakannya ke 2, maka di bawah angka 3 juga harus 2. Begitu juga di sini 2. 2 tadi dipetakan kemana? Ke 1, maka di sini juga 2 harus dipetakan ke 1. Begitu juga di sini. Jadi jangan katakan ini berbeda ya. Ini exactly the same walaupun kelihatan notasinya berbeda. Berikutnya, kalau elemen-elemen yang dipermutasikan itu diketahui, maka permutasi dengan notasi 2 barisan tadi itu bisa juga dituliskan dalam bentuk cycle. Jadi seperti ini, kita langsung ke contoh saja. Ini kan 1 ke 1 ya, dipetakan 2 ke 2, 3 ke 3. Artinya semua anggota di himpunan ini hasil pemetaannya adalah ke dirinya sendiri. Maksudnya 1 ke dirinya sendiri, 2 ke dirinya sendiri, 3 ke dirinya sendiri. Maka kalau dituliskan dalam bentuk cycle itu dituliskan seperti ini. Jadi nanti jangan kaget kalau orang menuliskan bentuk permutasi seperti ini. Seperti ini saja, itu artinya adalah 1 dipetakan ke dirinya sendiri, 2 dipetakan ke dirinya sendiri yaitu kedua, 3 dipetakan ke dirinya sendiri yaitu 3. Kalau kita mau tuliskan dalam bentuk notasi 2 baris itu ya sama dengan ini. Jadi yang kiri sama dengan yang kanan sama dengan yang kiri. Yang kanan ini biasa disebut dengan notasi dalam bentuk cycle, sedangkan yang ini biasa disebut sebagai notasi 2 baris. Nah, yang F3 kita lihat, ini kan 1 ke 2. Nah, maka kalau kita tuliskan dengan notasi cycle bisa dituliskan 1 ke 2, ini dia 1 ke 2, kemudian 2 kan ternyata ke 1 ya. Nah, maka selesailah, tutuplah kurungnya karena ternyata 1 ke 2 itu mereka saling memetakan. Maksudnya 1 ke 2, 2 ke 1. Jadi ya cukup begini. Kemudian 3 itu kan ke dirinya sendiri. Nah, sama seperti ini tadi, kalau suatu anggota itu dipetakan ke dirinya sendiri, maka cukup begini saja penulisannya. Artinya ini adalah 3 ke dirinya sendiri. Berikutnya F4 sama dengan begini, artinya 1 ke 2. Maka kalau kita tuliskan adalah ini 1 ke 2. Kemudian lihat kelanjutannya 2 kemana? Di sini 2 itu ke 3. Maka di sini di kanan 2 itu adalah 3. Nah, sampai sini saja cukup karena ini artinya sudah mengatakan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 kembali ke 1. Ya, sesuaikan dengan ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, yaitu kembali ke sini. Jadi kalau kalian bayangkan dengan notasi cycle atau lingkaran bisa ini 1, 2, 3. Itu kan polanya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kembali lagi kan ya. Jadi itu membaca ini artinya adalah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 dipetakan ke 1. Kemudian ini bisa juga dituliskan seperti ini. Terserah urutannya mana. Di sini misalnya kita mau 3 duluan menuliskan. Lihatlah 3 itu dipetakannya ke 1, maka di kanan 3 tuliskan 1. Kemudian lihat kelanjutannya, 1 itu dipetakan kemana? 1 itu dipetakan ke 2, maka di sini 1 lanjut ke 2. Pastinya karena ini adalah pemetaan permutasi di mana dia merupakan suatu fungsi satu-satu, pastinya 2 itu kembali ke 3. Ya coba lihat saja nih, benar bahwa 2 akan kembali ke 3. Nah, tadi yang ini dituliskan seperti ini, 1 duluan atau yang ini 3 duluan. Sekarang boleh juga mau 2 yang duluan. Kalau dituliskan 2 duluan, lihatlah di sini 2 kemana hasil petanya. 2 itu ke 3, maka di sini 2 ke 3. Kemudian setelah itu 3 ke di sini 3 ke 1, maka ya udah di sini di kanan 3 adalah angka 1. Jadi 2 ke 3, 3 ke 1, 1 kembali ke 2. Coba lihat saja 1 ke 2. Nah, jadi ini adalah notasi 2 baris, sedangkan ini notasi cycle-nya. Kita lihat contoh berikutnya.
ini kalau ini kita merubah dari penulisan notasi cycle menjadi notasi 2 baris. Ini artinya 1 dipetakan ke 5, maka di sini di bawah angka 1 adalah 5. Kemudian 5 dipetakan ke 4, maka lihatlah di sini yang kan kita tulis dulu tuh, kita rancang. Misalnya ini adalah notasi cycle. Kita mau tulis notasi 2 barisnya, maka tulis dulu lah ini secara berturut-turut 1 hingga 5. Kenapa hingga 5? Karena di sini minimum 1, maksimal 5. Jadi tuliskan 1 sampai 5. Kemudian barulah kita tuliskan hasil petanya. Di sini kan 1 ke 5, maka di bawah 1 pastinya 5. Kemudian 5 ke 4, maka di bawah angka 5 adalah 4. Nah, inilah dia. Kemudian 4 dipetakan ke 3, maka di bawah angka 4 harusnya 3. Inilah dia 4 ke 3. Nah, terus 3 ini, karena ini namanya notasi cycle, 3 itu kembali ke sini, ke 1. Berarti di bawah angka 3 itu adalah angka 1. Karena dari notasi ini artinya 3 itu dipetakan ke 1. Jadi 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1. Nah, di bawah 3 adalah 1. Terus 2 dipetakan kemana dong? Nah, karena di sini tidak ada dituliskan angka 2, berarti 2 itu dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, untuk berikutnya kita lihat contoh yang ini. Kita bahas di sini. 4 1 3 5 2. Kalau kita tuliskan 1 2 3 4 5. Nah, lihat di sini 4 itu dipetakan ke 1, maka di bawah angka 4 adalah 1. Kemudian berikutnya 1 itu dipetakan ke 3, maka di bawah angka 1 harusnya 3. Jadi di sini 3. Kemudian 3 itu ke 5, berarti di bawah 3 itu adalah 5. 3 ke 5, ini dia 3 ke 5. Kemudian 5 ke 2, maka di bawah 5 adalah 2. Maka 2 ke 4 ini, jadi di bawah 2 adalah 4. Nah, bisa dilihat di sini angka di bawah ini, yang di baris kedua tidak ada yang sama ya, 3, 4, 5, 1, 2. Karena memang ini adalah suatu permutasi di mana dia adalah pemetaan bijektif, 1, 1. Nah, boleh juga menuliskan sesuai dengan ini. Misalnya ini kan 4 ke 1, jadi mau dituliskan 4 dulu. Nah, 4 ke 1, di bawahnya tulis 1. Kembalikan ke 1 nih di baris atasnya. 1 itu ke 3, jadi di bawahnya 3. Karena di sini 3, maka di sini juga 3. 3 itu ke 5, maka tuliskanlah di sini 5. Kemudian tuliskan juga di atas ini 5. 5 itu ke 2, maka di bawah 5 adalah 2. Kemudian tuliskan lagi 2 di atas ini. Nah, 2 itu kembali ke 4, maka di bawah 2 adalah 4. Nah, perhatikan ini akan sama saja dengan ini ya, walaupun urutannya berbeda, tapi nilai fungsi untuk setiap anggota itu tetap tidak berubah. Berikutnya ini. Ada notasi cycle seperti ini, yaitu 2, 3, 1, kemudian di kurung berikutnya 4, 5. Nah, kalau mau tuliskan dengan berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, boleh juga. Kita lihat 2 ke 3, berarti 2 di bawah 2, 3. Kemudian 3 ke 1, berarti di bawah 3, 1. Kemudian 1 ke 2, maka di bawah 1 ini adalah 2. Kemudian di kurung berikutnya 4 ke 5, jadi di bawah 4 adalah 5. Nah, 5 kembali ke 4 karena dia di kurung yang sama, jadi di sini 5 ke 4. Boleh juga kalau mau dituliskan sesuai dengan ini 2, 3, 1, 4, 5. Kita lihat 2 ke 3, di bawah 2 berarti 3, kemudian 3 ke 1, di bawah 3 berarti 1, kemudian 1 itu ke 2, maka di sini 2. Kemudian 4 ke 5, maka di bawah 4 adalah 5, kemudian 5 kembali ke 4, di sini 4. Nah, ini dia tidak ada yang tidak ada yang sama ya di baris kedua. 2, 3, 1, 5, 4 tidak ada angka yang berulang, begitu juga di bawah ini. Dan ini sama saja dengan yang ini, terserah mau menggunakan yang mana. Oke, berikutnya adalah perkalian permutasi. Yang dimaksud dengan perkalian permutasi itu adalah sama dengan komposisi permutasi. Ingat, sesuai dengan definisinya tadi, permutasi itu adalah suatu fungsi. Maka kalau kita bicara perkalian permutasi yang merupakan komposisi dari suatu permutasi, komposisi dari antar permutasi, berarti perkalian permutasi itu artinya adalah karena permutasi itu adalah suatu fungsi, berarti perkalian permutasi itu adalah sama saja dengan komposisi antara dua atau lebih dari
satu buah fungsi. Nah, pada komposisi fungsi f komposisi G itu kan yang dikerjakan G lebih dulu ya. Jadi diingat ini konsepnya f komposisi G, maka yang dikerjakan adalah G lebih dahulu. Kemudian catatan berikutnya yang perlu diingat adalah bahwa f komposisi G itu tidak sama dengan G komposisi F. Kemudian catatan penting berikutnya adalah bahwa komposisi itu bersifat asosiatif. Lihat lagi buku kalkulusnya atau di perkuliahan lainnya ya. Ada tuh disampaikan harusnya bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, di mana F komposisi G, komposisi H sama dengan kurungnya begini pengelompokannya. Kita lihat contohnya. Misalnya kita punya F2 adalah permutasi yang anggotanya begini, hasil pemetaannya, kemudian F5 pemetaannya begini. Yang ini 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Yang di permutasi F5, 1-nya ke 3, 2-nya ke 1, 3-nya ke 2. Nah, kita lihat F2 komposisi F5 atau F2 kali F5 sama artinya dengan F2 komposisi F5. Di mana yang akan kita jalankan itu adalah F5 dulu. By the way, F2 kali F5 berarti F2-nya dulu, ini dia. Kalau dituliskan saja ya, belum berhitung. Kemudian F5, ini adalah F5, ini F5-nya. Nah, bagaimana proses menghitung hingga dapat ini hasilnya? Kita lihat proses untuk menghitung hasil kali antar permutasi, yaitu F2 komposisi F5 atau F2 kali F5 adalah, kita mulai dari ini kan tuliskan secara berturut-turut 1, 2, 3. Kita lihat di sini kalau perkalian atau komposisi fungsi itu kan yang dijalankan F5 dulu di sini ya. Nah, pada F5 1 itu dipetakan ke 3. Maka di sini 3. Kemudian lanjutkan perjalanan dengan pemetaan F2 atau permutasi F2. Di F2 3 itu dipetakannya ke 2 ini. Kemudian berikutnya maka di sini 1 ke 2, makanya di sini 1 ke 2. Kemudian untuk 2 pada permutasi F5 itu yang ini dulu ya, permutasi F5 dipetakan ke 1. Kemudian 1 di permutasi F2 dipetakannya ke 1 itu 1 juga, maka endingnya dari 2 ke 1 pada F2 komposisi F2 F5 ini ya. 2 ke 1. Kemudian 3 pada permutasi F5 itu dipetakan ke 2. Dan 2 pada permutasi F2 dipetakannya ke 3. Dengan kata lain, hasil pemetaan dari 3 pada melalui permutasi F2 F5 itu adalah ke 3. Jadi dapatlah ini. Berikutnya kalau F2 atau F5 komposisi F2 tidak sama ya, atau ini adalah berbeda. Ini adalah permutasi F5 ini, sedangkan yang ini itu adalah permutasi F2. Hasilnya itu adalah yang ini. Kita lihat bagaimana proses menghitung perkalian F5 F2. Kita mulai dari 1 ini. Kita menjalankan F2 dulu ya. 1 pada permutasi F2 ini dipetakannya ke 1. 1 pada permutasi F5 dipetakannya ke 3. Jadi di sini 1-nya ke 3, 1 ke 3. Kemudian 2 pada permutasi F2 itu ke 3. 3 pada permutasi F5 itu adalah ke 2. Jadi pada proses F5 untuk hasil kali F5 F2, 2 itu dipetakannya ke 2 itu sendiri. Kemudian 3 pada permutasi F2 itu dipetakan ke 2. Dan 2 pada permutasi F5 itu dipetakan ke 1. Dengan demikian, hasil permutasi F5 F2 untuk 3 itu adalah dipetakannya ke 1. Dengan demikian, diperolehlah hasil yang ini. Oke, itu untuk contoh permutasi. Nah, materi berikutnya adalah grup simetri. Apa itu grup simetri? Grup simetri itu adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Nah, perkalian yang dimaksud di sini adalah komposisi yang barusan kita bahas contohnya tadi. Nah, grup simetri berderajat n biasanya dinotasikan dengan Sn. Dan grup simetri itu dibatasi untuk grup berhingga saja, di mana banyaknya anggota dari himpunannya itu berhingga. Atau di sini let's say kita notasikan dengan n. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa suatu grup simetri himpunan permutasi-permutasi bersama dengan operasi perkalian atau komposisi tadi merupakan suatu grup? Nah, kita lihat buktinya. Asumsikan A itu adalah 1 hingga n.
Kemudian ambil A, B, dan C elemen dari Sn. Sn ini adalah himpunan yang isinya permutasi. Berarti A, B, C ini adalah suatu permutasi dalam himpunan A. Kita misalkan A itu adalah permutasi yang hasil pemetaannya berikut 1, 2, sampai N. Asalnya atau di baris satunya. Kemudian B-nya J1, J2 hingga Jn. Dan C-nya adalah K1, K2 hingga Kn. Hasil petanya itu yang di bawah ini ya. Ingat bahwa kan definisi permutasi itu kan pemetaan satu-satu dari suatu himpunan ke dirinya sendiri. Kalau di sini kita tuliskan di domainnya itu adalah 1, 2 hingga N, maka J1, J2 hingga Jn ini logikanya adalah ya salah satu di antara 1, 2 hingga N juga dong. Karena kan pemetaan satu-satu dari suatu himpunan ke dirinya sendiri. Jadi J1, J2 hingga Jn ini adalah salah satu di antara 1 sampai N. Entah J1 ini nilainya 1, entah J2 ini nilainya 4, entah Jn ini nilainya 10. Pokoknya terserah lah, intinya J1 hingga Jn ini sama angkanya dengan yang di atas ini, tapi mungkin tidak berurutan. Nah, kalau J1, J2 hingga Jn ini adalah nilainya 1, 2 hingga N, ya K1 hingga Kn juga demikian dong, karena kan dia pemetaan dari suatu himpunan ke dirinya sendiri. Begitu juga yang C. Makanya di sini penting diingat bahwa JI, KI, LI, atau J1 hingga Jn, K1 hingga Kn, L1 hingga Ln, itu semua adalah salah satu di antara 1, 2 hingga N. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa himpunan Sn ini berisi permutasi-permutasi yang bersifat tertutup terhadap operasi kali. Kita lihat lakukan operasi BA. B itu kan tadi ini ya. Ini dia. Kemudian A ini itu adalah himpunan permutasi yang ini. Ini dia. Nah, kalau kita mau melakukan operasi BA berarti kan yang dijalankan ini dulu ya. Kita lihat hasilnya. 1 ke J1, J1 ke K1 berarti 1 itu ke K1. Inilah dia. Kemudian 2 ke J2, J2 ke K2, berarti 2 itu ke K2, ini dia 2 ke K2. Dan seterusnya hingga N ke Jn, Jn ke Kn, N ke Kn. Nah, ini 1, 2 hingga N ini kan, K1 hingga Kn ini kan salah satu di antara 1, 2 hingga N ini kan ya. Nah, otomatis ya dia anggota dari Sn itu sendiri juga. Atau ini juga merupakan suatu permutasi, sangat jelas sekali kan ya, karena K1 hingga Kn itu adalah salah satu di antara 1 hingga N. Jadi dengan demikian Sn yang anggotanya itu adalah himpunan yang isinya permutasi-permutasi itu merupakan tertutup terhadap operasi perkalian. Nanti akan ditambahkan di sini ya. Sn itu isinya adalah himpunan-himpunan permutasi dalam himpunan A ini. Nah, berikutnya kita akan membuktikan bahwa operasi kali bersifat asosiatif dalam Sn. Akan dibuktikan bahwa ini C, BA sama dengan CB dalam A yang apa ya? Ini pengelompokan BA dulu, kemudian pengelompokan CB, tapi dia berurutan ya CBA, CBA. Nah, sebenarnya ini adalah proses pembuktian, bisa nanti tolong difahami, kalau masih bingung nanti akan kita diskusikan. Namun sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan tadi di pendahuluan tentang permutasi itu kan perkalian antar permutasi, ini kan artinya perkalian ya, C kali B kali A, ini juga C kali B kali A, atau perkalian dalam perkalian permutasi itu kan artinya komposisi permutasi kan ya. Berarti ini C komposisi B komposisi A, ini juga C komposisi B, kemudian dikomposisikan A. Nah, permutasi itu kan suatu fungsi, berarti ini kan kita bicara komposisi dari suatu komposisi antar 3 buah fungsi. Nah, ingat lagi sebagaimana yang disampaikan di pendahuluan tadi bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, dimana kalau kurungnya kita pindahkan itu tidak akan berpengaruh pada hasilnya. Dengan kata lain hasilnya sama. Ini sudah dibuktikan, bisa dipelajari nanti. CBA hasilnya ini. Yang dikerjakan berarti BA yang ini dulu ya, jadi ini dikurung. Yang ini itu adalah hasil yang dua ini. Yang ini tetap yang di atas, hasilnya ini. Kemudian ini CB yang dikurungkan, ini C, ini B dikurung, kerjakan dulu hasilnya ini. Sedangkan yang ini dia. Barulah diselesaikan ini, dapat hasilnya ini. Nah, hasilnya itu sama saja. Nah, dengan demikian operasi kali itu bersifat asosiatif dalam himpunan Sn. Berikutnya kita akan membuktikan Sn itu memiliki elemen identitas. Nah, untuk setiap A elemen ini kan bentuk isi
A itu kan suatu permutasi ya, karena di mana A itu adalah elemen dari Sn. Ingat Sn itu isinya adalah permutasi-permutasi. Ini salah satunya. Nah, untuk setiap A elemen S, maka akan berlaku bahwa ini 1, 2 hingga N, kemudian ininya J1, J2, Jn dikalikan dengan ini, maka hasilnya pasti ke dirinya sendiri, tetap dirinya sendiri. Coba saja ini 1 dipetakan ke 1, 1 ke J1, ini dia 1 ke J1. Kemudian 2 dipetakan ke 2, 2 ke J2, maka di sini 2 ke J2. N ke N, kemudian di sini N ke Jn, berarti N ke Jn. Nah, ini itu kan himpunan A, permutasi A. Ini juga permutasi A. Dengan kata lain, permutasi A dikali dengan permutasi yang bentuknya seperti ini, itu hasilnya adalah permutasi A itu sendiri juga. Saya ulangin ya. Ini permutasi A, ini dia, dikalikan dengan suatu permutasi yang bentuknya seperti ini, hasilnya sama dengan ini. Dan ini itu sama dengan ini tadi, sama kan ya. Dengan demikian kan kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan elemen identitas, karena kan konsep elemen identitas adalah suatu objek dalam himpunan dikalikan dengan elemen identitas, hasilnya adalah objek itu lagi. Nah, dengan demikian kita sampai simpulkan bahwa ini adalah elemen identitas dalam himpunan Sn. Jadi elemen identitas dalam himpunan Sn itu adalah permutasi yang isinya setiap anggota itu dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan maksudnya di sini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, N ke N, dan terakhir N ke N. Jadi ini dia elemen identitasnya. Jadi diulang ya, elemen identitas dari suatu grup simetri itu adalah suatu permutasi yang isinya adalah pemetaan dari suatu anggota, dari setiap anggota itu dipetakan ke dirinya sendiri. Maksudnya 1 ke 1, 2 ke 2, N ke N. Jadi ini adalah elemen identitas dalam himpunan Sn. Nah, berarti punya elemen identitas ya. Oke, berikutnya kita akan membuktikan bahwa untuk setiap A elemen Sn ada A inverse elemen S, demikian sehingga A komposisi A inverse sama dengan A inverse komposisi A sama dengan E. Nah, misalnya let's say A-nya adalah ini, kemudian berikutnya ada A inverse elemen Sn di mana A inverse itu sama dengan ini dibalik saja. Yang tadinya ini di baris 1 menjadi di baris 2, yang tadinya ini di baris 2 menjadi di baris 1. Nah, jadi pasti untuk setiap pemetaan ini ya inverse dari suatu fungsi kalian juga terbayang saya pikir ya. Ini dipetakan J1, maka inverse dari J1 kan 1, inverse dari J2 adalah 2, maka nah inilah dia bentuk inverse dari sembarang anggota dari himpunan Sn. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa A inverse ini dikali A hasilnya adalah elemen identitas tadi. Ini dia elemen identitas. Kita lihat hasil kalinya. Ini adalah A inverse, ini adalah A. Kita kalikan 1 ke J1 dulu, J1 ke 1, berarti 1 ke 1, ini dia. 2 ke J2, kemudian J2 ke 2, ini dia 2 ke 2. Jadi, ini adalah inverse dari ini. Jadi, tinggal dibalik saja posisi baris 1 dan baris 2. Oke, by the way, ini ya, ini kalau dikalikan dengan A inverse dari kiri, kemudian kalau kita kalikan A inverse dari kanan, sama saja sih. Ini A-nya tadi, ini A inverse-nya. J1 ke 1, 1 ke J1. Berarti J1 itu dipetakan ke J1. Kemudian J2 ke 2, 2 ke J2. Berarti J2 itu dipetakan ke J2. Nah, ingat, ini kan kalau kita membuktikan inverse, berarti kan A kali A inverse itu harus sama dengan A inverse kali A, hasilnya sama dengan elemen identitas. Ini adalah A inverse kali A, hasilnya ini. Jelas sekali ya, ini bentuknya kelihatan adalah elemen identitas. Ini, baris ini itu adalah untuk A kali A inverse, yang hasilnya itu adalah ini. Nah, ini apakah merupakan elemen identitas atau wujudnya sama dengan elemen identitas? Sama, ingat lagi bahwa permutasi ini sama saja kok dengan permutasi ini. Ingat ya konsep yang kita bahas tadi, urutannya saja yang berbeda. Toh di sini 1 ke 1, ini juga 1 ke 1. 2 dipetakan ke 2, di sini juga 2 dipetakan ke 2. 3 dipetakan ke 3, di sini juga 3 dipetakan ke 3. Hanya saja penulisan urutannya saja yang berbeda. Ya nggak masalah, jadi ingat bahwa ini sama dengan ini. Ini juga sama dengan ini, karena J1 hingga Jn itu adalah salah satu elemen di antara 1 hingga N. Jadi J1 ke dirinya sendiri, J2 ke dirinya sendiri, hingga Jn ke dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya sama ya dengan ini.
Oke, setiap anggota dalam A dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan demikian, ini sama ya, hanya urutannya saja dituliskan berbeda. Jadi, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa untuk setiap A di himpunan Sn, di mana Sn itu artinya adalah isinya adalah permutasi-permutasi, ternyata setiap permutasi itu ada inverse-nya, yaitu inverse-nya itu adalah tinggal dibalik saja posisi pada baris 1 dan baris 2-nya. Yaitu ini dia ya. Kalau kita punya A-nya ini, maka inverse-nya adalah ini. Tinggal dibalik saja. Kita lihat contohnya. Let's say himpunan A isinya adalah 1, 2, dan 3. Maka permutasi mungkin pada himpunan A adalah yang 6 ini tadi ya. Sudah dibahas tadi di materi permutasi. Kemungkinan untuk himpunan yang isinya 3 ini, maka hanya ada 6 permutasi ini saja. Oke, maka himpunan S6 bersama operasi kali itu akan membentuk grup. Akan kita buktikan. Apa isinya S6 itu? S6 itu isinya adalah F1 ini, F2 ini, F3 ini, F4 ini, F5 ini, dan F6. Jadi S itu isinya itu adalah permutasi-permutasi itu tadi. Jadi bedakan dengan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini adalah himpunan A. Sedangkan F1, F2, F3, F4, F5, F6 itu kita nyatakan sebagai himpunan dari S6. 6 ini itu menyatakan banyaknya elemen di dalam himpunan S itu. Kita akan membuktikan bahwa dia membentuk grup. Nah, tadi anggota dari F1 hingga F6 itu kan ini ya. Oke, kita akan tampilkan tabel Cayley biar karena anggotanya kan berhingga, anggota dari himpunan S-nya. Maka inilah dia tabel Cayley-nya. Karena himpunan S6 itu isinya sebanyak 6 anggota yaitu F1 hingga F6, maka di baris ini baris satunya F1, F2, F3, F4, F5 dan F6, begitu juga di kolom 1. Nah, isi ini itu adalah hasil perkalian. Ini belum isi hasilnya tapi ini adalah prosesnya. Jadi kolom di sini itu diisi dengan berdasarkan pada hasil kali antara F1 dengan F1. Kemudian yang ini di sini itu berdasarkan hasil kali F1 dengan F2. Kemudian di sini itu berdasarkan hasil kali F3 dengan F2. Di sini itu berdasarkan pada hasil kali F4 dengan F2. Di sini berdasarkan pada hasil kali F5 dengan F2. Di sini itu berdasarkan pada hasil kali F5 dengan F4. Dan seterusnya ya. Nanti tugas kalian adalah tolong lengkapi tabel Cayley yang ini. Dilanjutkan dengan tugas berikutnya akan disampaikan di lagi. Nah, ini adalah hasil dari perkalian ini yang di dalam ini. Jadi F1 komposisi F1 atau F1 kali F1 hasilnya adalah F1, bisa dites ya. Kemudian F2 kali F1 hasilnya adalah F2. F2 kali F4 itu nanti tolong dicari di sini hasilnya berapa. F3 kali F6 itu hasilnya nanti F5. Saya bahas yang untuk ini deh. Satu ini saja. F3 kali F6 berarti ini F3, ini F6-nya. Nah, kita lihat, kita mau melihat hasil F3 dan kali F6 ya. Hasilnya itu akan ditempatkan di sini. Di sini saya tuliskan F5 bagaimana prosesnya. F3 kali F6 atau F3 komposisi F6. Berarti yang dijalankan adalah F6 dulu ya, pandang ini. Kita mulai dengan 1 ke 3, 3 ke 3. Berarti nanti 1 ke 3 ya hasilnya. Berarti antara F5 atau F6. Karena kan yang 1 ke 3 hanya yang F5 dan F6 saja. Sedangkan yang lainnya, satunya tidak ada yang ketiga. Hanya 2 ini saja kemungkinannya. Kemudian berikutnya amatian 2. 2 ke 2, di sini 2 ke 1. Berarti 2 itu dipetakan ke 1. Nah, 2 dipetakan ke 1 di sini. Nah, berarti ya sudah jawabannya adalah F5. Nggak mungkin lagi yang ini, F6. Makanya di sini F5. Begitu juga yang lainnya, tolong dilengkapi isi tabel ini ya, jadi tugas. Jadi ini diteruskan. Apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi kali? Iya ya, dapat kita lihat pada tabel Cayley tadi. Nanti kalian bisa cek bahwa semua isi dari tabel Cayley ini itu merupakan ya antara F1 hingga F6 ini juga, pasti. Makanya dilengkapi ini. Oke, pasti isi hasil kalinya itu adalah salah satu dari permutasi ini juga. Kemudian berikutnya, apakah operasi kali bersifat asosiatif pada S6? Ya ya, penjelasannya adalah karena operasi kali pada himpunan S6 ini artinya adalah komposisi antar beberapa permutasi dan dia memang bersifat asosiatif karena komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, itu penjelasannya. Kemudian, apakah himpunan S6 memiliki elemen identitas? Nah, untuk melacak apakah punya elemen identitas atau tidak, kita kembali ke tabel Cayley tadi. Ini ya.
sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa untuk melacak elemen identitas perhatikan suatu baris yang isinya itu adalah sama dengan baris pada baris paling atas. Baris paling atas kan F1 hingga F6 nih berturut-turut, maka identifikasilah baris mana yang secara berturut-turut isinya ini juga. Nah, itu kan terletak di baris ini, yaitu F1, berarti di judulnya yang F1 ini. Maka kita bisa curiga bahwa F1 ini berperan sebagai elemen identitas. Tapi kan tidak cukup, kita harus lihat juga kolom yang judulnya sama persis dengan ini. Nah, itu terletak di kolom yang ini. Kolom ini itu sama persis dengan ini nih, secara berturut-turut. Maka yang judulnya dia, yaitu F1 ini merupakan elemen identitas. Nah, di sini tadi secara baris elemen identitasnya F1, secara kolom juga elemen identitasnya F1, atau secara kiri dan secara kanan elemen identitasnya sama, yaitu F1. Oleh karena itu, kita bisa mengkonfirmasi bahwa elemen identitas dalam himpunan S itu adalah ada, yaitu permutasi F1 yang isinya adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Kemudian apakah setiap anggota dalam S6 memiliki inverse yang juga berada di dalam himpunan S6 itu? Iya. Nah, ini menjadi tugas juga untuk kalian. Jadi, tolong dituntaskan contoh ini terkait isi tabel Cayley-nya tadi. Kemudian, lacak elemen inverse dari masing-masing anggota dalam himpunan S6 ya, bisa gunakan tabel Cayley itu tadi. Nah, dengan demikian nanti kalau ini sudah kalian bisa temukan inverse-nya, maka terbuktilah bahwa S6 itu dengan operasi kali merupakan suatu grup di mana elemen identitasnya adalah F1, yaitu ini. Ingat, S6 itu isinya permutasi-permutasi ya, kumpulan fungsi-fungsi. Kemudian kita sudah membuktikan dia grup, jelas bahwa S6 tidak himpunan kosong karena ada 6 anggota. Kemudian dia operasi kalinya itu merupakan operasi biner, atau S6 itu tertutup terhadap operasi kali. Kemudian operasi kalinya itu bersifat asosiatif karena komposisi asosiatif. Kemudian S6 memiliki elemen identitas, yaitu ini dia elemen identitasnya. Kemudian setiap anggota dalam S6 itu punya inverse. Apa itu inverse-nya? Ya, kalian temukan inverse dari masing-masing anggotanya. Oke, terakhir untuk topik ini adalah latihan soal. Diberikan himpunan G, anggotanya adalah EPQRS, di mana EPQRS ini masing-masingnya adalah suatu permutasi, di mana E itu adalah permutasi yang begini, P itu permutasi ini, Q ini, R ini, S ini. Ini semua itu adalah notasi cycle untuk permutasi. Jadi coba kalian tuliskan notasi dalam dua barisnya kalau mau lebih lebih enak, lebih kelihatan. Kemudian didefinisikan operasi kalinya itu merupakan operasi perkalian permutasi atau komposisi permutasi. Pertanyaannya adalah identifikasi apakah himpunan G ini yang isinya adalah permutasi ini bersama operasi kali itu merupakan suatu grup atau tidak. Jelaskan dengan lengkap. Oke, jadi diulang lagi ya, ini adalah suatu permutasi yang tampil dalam wujud notasi cycle. Kalau kalian mau lebih paham mungkin ya ditampilkan dalam wujud notasi dua baris. Oke, pertanyaannya adalah identifikasi apakah himpunan G yang isinya ini, yang 5 anggota ini merupakan suatu grup atau bukan. Tolong dijelaskan. Oke, sekian materi untuk hari ini, yaitu tentang permutasi dan grup simetri. Jadi grup simetri itu adalah suatu grup yang dibentuk oleh himpunan yang isinya adalah permutasi, di mana permutasi itu adalah fungsi bijektif ya. Kemudian bersama operasi kali. Operasi kali pada permutasi di situ maksudnya adalah komposisi antar fungsi. Nah, jadi ada tugas, ini adalah tugas pertama, kumpulkan minggu depan, maksudnya itu tugas nomor 1 ya, dikumpulkan hari Minggu jam 23.59. Kemudian untuk perkuliahan perkuliahan di minggu ke-6 ini, saya pengen kalian melengkapkan tabel Cayley yang ini tadi. Tolong dilengkapkan, bagi yang bisa tolong tuliskan di atas kertas, kemudian fotokan, kemudian upload fotonya ke forum diskusi yang platformnya akan disediakan. Saya hanya menilai 3 orang pertama saja yang mengirimkan ini. Kemudian beserta sekaligus informasi tentang inverse dari masing-masing anggota dalam S6 tadi. Kan yang belum selesai dibuktikan itu adalah menemukan inverse dari masing-masing anggota S6. Jadi ada 2 hal, yaitu melengkapkan tabel Cayley, kemudian menemukan inverse dari masing-masing anggota di dalam S6.
Oke, itu yang akan dibahas di dalam forum diskusi nantinya. Tolong jawabnya dalam bentuk foto yang diupload ke dalam forum diskusi. Kemudian tugas tadi kan yang ini dijadikan tugas ya nomor 1. Tugas nomor 2 adalah temukan satu buah subgroup yang memenuhi subgroup untuk dari grup S6. Kemudian yang nomor 3, temukan satu buah subset dari S6 yang memenuhi kondisi anggotanya itu saling inverse, tapi ternyata dia batal pada operasi kalinya. Maksudnya itu ternyata operasi kalinya itu bukan operasi biner, atau himpunan S6-nya ternyata tidak tertutup terhadap operasi kali. Jadi ada 3 nomor PR. Yang pertama adalah yang tadi, yang himpunan baru. Yang nomor 2 adalah himpunan S6 ini masih terkait dengan ini, tapi temukan satu buah saja subgrup dari S6 ini. Dibuktikan ya, bagaimana cara membentuk subgrup itu sudah dibahas minggu lalu, yaitu pastikan kita memasukkan elemen identitas ke dalam sub himpunannya, kemudian masukkan anggota-anggota yang saling inverse, baik yang inverse-nya terhadap anggota lainnya atau saling inverse-nya itu adalah dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian langkah ketiga adalah cek apakah operasinya adalah operasi biner atau tidak, atau cek apakah himpunannya tertutup terhadap operasi kalinya atau tidak. Itu ya kan cara membentuk subgroup. Nah, untuk soal nomor 2, tugas nomor 2, temukan satu saja subgroup yang bisa temukan satu buah subgroup dari himpunan S6 ini atau dari grup S6. Kemudian yang kedua, temukan satu buah saja subset dari himpunan S6 yang memenuhi kondisi di mana anggota elemen identitas berada di dalamnya, elemen-elemen yang saling inverse berada di dalam himpunan itu, tapi setelah dicek sifat tertutup, ternyata ternyata subhimpunan itu tidak tertutup terhadap operasi kalinya. Ya, paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di dalam forum diskusi yang akan kita buka di hari ini. Oke, sekian untuk materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang grup siklik. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatannya.